Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan kepadamu menunaikan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut para ulama bahwa di antara hikmah yang paling besar dalam perintah ibadah puasa atas orang-orang yang beriman adalah bagaimana setelah kita melalui bulan suci Ramadan 1 bulan penuh akan melahirkan hamba-hamba Allah yang mampu bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tergambar daripada makna as-siyam dengan as-sabar itu sendiri, sebagaimana tentu yang disampaikan oleh Ar-Raghib Al-Asfihani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Makna puasa itu as-sawmu fil asli al-imsakun min fi'lil mata'an kana au kalaman au sa'yan. Bahwa makna puasa yang aslinya, kata beliau dalam Mufradat fi Gharibil Quran, makna puasa yang aslinya adalah menahan, ya, menahan diri dari segala sesuatu, makan dan minum, dan juga dari perkataan dan perjalanan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan as-sabar menurut bahasa adalah juga maknanya adalah al-imsak fi dhaiqin. Makna sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak kita ingini dalam kehidupan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini sangat erat kaitannya dengan sifat yang melekat pada setiap orang yang telah berhasil menunaikan ibadah puasa, yakninya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bersabar. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya, bahwa beliau menyebutkan ada 3 tingkatan kesabaran yang dihadapi oleh orang-orang beriman, yang ketiga-tiganya ini, kata beliau, dapat dirasakan dan mencakup ketika kita melaksanakan ibadah puasa di siang hari di bulan suci Ramadan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini tentang taat, sabar dalam ketaatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Ibn Rajab, bahwa ada 3 tingkatan kesabaran yang mesti kita imani dalam kehidupan ini di saat kita melaksanakan berubudiyah kepada Allah dalam rangka kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Ibn Rajab, tingkatan kesabaran yang mesti kita imani, yang mesti melekat pada setiap diri orang-orang yang beriman adalah al-habsu anil maharim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melalui makna sabar yang telah kita sebutkan di atas tadi, bahwa makna sabar menurut bahasa adalah al-imsak,
mampu menahan diri kita. Bagaimana dalam kehidupan ini kita mampu menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagaimana yang hari ini kita rasakan, di saat kita diuji oleh Allah dengan perintah untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jangankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melaksanakan ibadah puasa, bahkan itu semua kita hindari dalam rangka apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhilla lailatas siyami rafasa ila nisaikum hunna libasul lakum wa lakum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kamu, kata Allah, di malam hari di dalam bulan suci Ramadan mendekati menggauli istri-istri kamu. Kenapa? Karena mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka, istri-istrimu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di siang hari, walaupun istri adalah seorang perempuan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui akad nikah, akan tetapi di siang hari bulan suci Ramadan, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, tidak membolehkan melakukan hubungan, mendekati istri-istri kita sekalipun mereka adalah halal bagi kita. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang-orang yang beriman, yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar sabar dalam menghadapi ketaatan, walaupun mereka begitu mencintai istri mereka, sekalipun istri itu adalah halal bagi mereka, akan tetapi di saat Allah Subhanahu wa taala melarang menggauli istri di siang hari, maka bagi orang beriman harus menjauhinya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa tingkatan keimanan yang paling tinggi adalah bagaimana setiap kita mampu al-habathu anil maharim, mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkatan sabar yang kedua menurut Ibnu Rajab Al-Hambali adalah bahwa seseorang mampu bersabar inda ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat tentu artinya adalah patuh, tunduk, merendahkan diri terhadap yang memerintahkan, yakninya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sedang kita jalani jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa, maka bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di ayat yang sudah kita bacakan tadi, diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah untuk apa? Menunaikan ibadah puasa. Maka dalam hal ini orang yang beriman mesti harus taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu sangat berat.
Tidak semua orang mampu menjalankan perintah Allah. Tidak semua orang mampu bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang mampu bersabar, maka tentu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala amatlah besar sebagai ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita imani difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat yang ke-155, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kamu, kata Allah, daripada kekurangan, daripada rasa takut, minal khawfi wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin dan beri kabar gembira, kata Allah, orang-orang yang mampu bersabar. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling menariknya dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu kata Allah, mereka yang ketika ditimpa musibah maka mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam di dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan bahwa makna kalimat al-istirja, seseorang ketika mengucapkan kalimat al-istirja di saat dia mengalami suatu musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada dua pelajaran makna yang terkandung di dalamnya yang mampu membuat seorang mukmin bertahan, mampu bersabar di saat mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Yang pertama, kalimat makna yang terkandung di dalam kalimat al-istirja adalah bagaimana kita mengimani dalam kehidupan ini bahwa setiap apa yang kita miliki adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketika seseorang mukmin ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat mereka diuji oleh Allah daripada rasa takut, kemudian rasa lapar, kekurangan daripada harta, buah-buahan dalam kehidupan, maka di saat itu semua hilang dalam diri mereka. Maka di saat itu mereka mengimani bahwa segala sesuatu yang mereka miliki dalam kehidupan ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu bersabar. Kemudian yang kedua, maknanya adalah dalam kalimat al-istirja, bagaimana setiap orang-orang yang ditimpa musibah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani dalam kehidupan bahwa tempat kita kembali, tempat kita untuk pulang adalah yakninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dua hal ini di saat kita mengalami suatu musibah diuji oleh Allah, apakah itu dalam bentuk ketaatan supaya kita tunduk dan patuh kepada Allah, apakah itu berupa ujian segala sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita ini,
di saat kita mengucapkan kalimat al-istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka dua yang harus kita tekankan di dalam diri kita. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan ini hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana lazimnya tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat orang yang menitipi kita mengambil barang yang dia titipkan kepada kita, maka di saat dia mengambil barang itu tentu kita tidak akan merasakan kehilangan. Kenapa? Karena kita merasakan, karena kita meyakini dan tentu menyadari bahwa barang yang dia ambil adalah sesungguhnya barang titipan, barang miliknya yang dititipkan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyadari bahwa tempat kita kembali, tempat kita akan pulang pada hakikatnya, yakninya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tingkatan sabar yang kedua, yakninya adalah as-sabru inda ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Rajab, tingkatan kesabaran seorang mukmin adalah yakninya as-sabru indal aqdar, yaitu sabar ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini adalah menjadi ujian bagi setiap kita. Di saat dalam kehidupan ini, tidak semua apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang kita ingini, sesuai dengan apa yang kita hendaki dalam kehidupan. Akan tetapi ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengujikan kepada setiap kita terhadap hal-hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, di saat Allah mengujikan hal-hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan, maka semestinya orang-orang yang beriman haruslah senantiasa mereka bersabar, karena mereka yakin bahwa ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau kita mampu menjalani hal ini, maka insya Allah ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini insya Allah akan benar-benar berbuah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tentu amat kita sayangkan ketika nanti kita setelah melalui bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah ini, akan tetapi tidak mampu menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang sabar, maka tentu amat merugilah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang sudah kita ulas panjang lebar, bahwa sabar adalah mampu menahan diri indal doiki, di saat-saat apa yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini. Seorang yang sabar, yang sudah sukses menjalani ibadah puasa, ketika dia adalah seorang suami, dia akan mampu menjadi seorang suami yang penyabar dalam kehidupan ini. Begitu juga ketika seorang istri, di saat mereka telah sukses menjalani ibadah puasa ini, akan melahirkan pribadi-pribadi, istri-istri yang mampu bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tentu kalau nanti setelah kita melalui bulan suci Ramadan ini, hal ini belum mampu kita terapkan dalam kehidupan, maka pada sesungguhnya ibadah puasa yang kita lakukan belum mampu menjadikan di kita sebagai pribadi-pribadi yang bersabar
dan tentu ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakninya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian Ramadan kita pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan pada tahun ini menjadikan setiap kita pribadi-pribadi yang bersabar, sabar dalam kita menjauhi diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan mampu menjadikan kita sabar dalam hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semoga mampu menjadikan setiap kita sabar dalam hal menghadapi setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di dunia ini. Hadanallah iyana wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu, 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 Allah.